wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 183112700650004 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi kelas R02. Soal nomor 1, jelaskan tahapan di dalam SDLC. Jawaban yang pertama, tahapan analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Yang kedua, tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lainnya yang meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutan. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan, mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya, yang ketiga, tahap pengembangan sistem. Pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Tahap ini memakan waktu cukup lama karena akan muncul kendala-kendala baru yang mungkin dapat menghambat jalannya pengembangan sistem. Pada tahap ini, perancangan bisa saja berubah karena satu atau banyak hal. Selanjutnya, yang keempat, tahap pengujian sistem. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus mulai pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kemudahan pengguna sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem dilakukan. Selanjutnya, yang kelima, implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja secara optimal. Setelah tahap pembuatan sistem selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Pemeliharaan sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal setiap saat. Selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. SDLC belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus terus dipantau untuk memastikan berjalannya dengan sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum diproduksi massal, ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan merombak semuanya dari awal ke akhir. Soal nomor 2, buatkan tabel tentang perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Pengertian dari prototype. Prototype merupakan salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih murah. Pengertian dari metode waterfall, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur dan sistematis atau berurutan, sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Metode ini disebut waterfall atau air terjun karena dalam prosesnya sistem akan dibuat berurutan setahap demi setahap. Selanjutnya, pengertian dari spiral. Model spiral adalah model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Model ini berpotensi untuk pengembangan versi pertambahan software secara cepat. Selanjutnya, pengertian dari RAD. Rapid Application Development, yaitu strategi siklus hidup yang ditunjukkan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional.
Selanjutnya, tahapan pada model prototype. Yang pertama, analisis kebutuhan. Di tahap ini, pengembang melakukan identifikasi software dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Yang ketiga, evaluasi prototyping yang dilakukan untuk mengetahui apakah prototyping sudah sesuai dengan harapan pelanggan atau belum. Yang keempat, mengkodekan sistem. Pada tahap ini, prototyping yang sudah disetujui akan diubah ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, menguji sistem. Di tahap ini dilakukan untuk menguji sistem perangkat lunak yang sudah dibuat. Selanjutnya yang keenam, evaluasi sistem. Perangkat lunak yang sudah siap jadi akan dievaluasi oleh pelanggan untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Tahapan pada model waterfall. Yang pertama, requirement atau analisis kebutuhan. Requirement adalah proses analisa atau pengumpulan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan wawancara, studi literatur, observasi, atau penelitian langsung. Yang kedua, desain sistem, yaitu proses yang berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur perangkat lunak, perancangan interface, perancangan fungsi internal dan eksternal, serta detail dari setiap algoritma prosedural. Yang ketiga, implementasi atau pengerjaan. Tahap ini adalah tahap pembuatan aplikasi oleh para programmer dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman tertentu. Yang keempat, verifikasi. Tahapan verifikasi meliputi pengintegrasian sistem dan juga melakukan testing terhadap aplikasi yang telah dibuat. Sistem akan diverifikasi untuk diuji sejauh mana kelayakannya. Dan yang terakhir, yang kelima, maintenance atau pemeliharaan, yaitu proses memperbaiki aplikasi dari setiap error atau bugs, celah keamanan, peningkatan kinerja aplikasi, memastikan aplikasi dapat berjalan pada ruang lingkup baru, dan juga penambahan modul-modul baru untuk pengembangan aplikasi. Tahapan pada model spiral. Yang pertama, tahap lisan. Pada tahap ini, membangun komunikasi yang efektif di antara pengembangan dan pelanggan. Yang kedua, tahap planning atau perencanaan. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Yang ketiga, tahap analisis resiko. Mendefinisikan resiko, menentukan apa saja yang menjadi resiko baik teknis maupun manajemen. Yang keempat, tahap rekayasa atau engineering. Pembuatan prototipe atau pembangunan satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Yang kelima, tahap konstruksi dan pelepasan atau rilis. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir, tahap evaluasi. Pelanggan atau pemakai atau pengguna biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Tahapan pada model R&D. Yang pertama, requirements planning atau perencanaan syarat-syarat. Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mengidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, R&D Design Workshop atau Workshop Design R&D. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang dapat digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan pemrogram dapat bekerja, membangun, dan menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja kepada pengguna. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, implementasi. Pada fase implementasi, penganalisis bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. Segera setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem-sistem dibangun dan disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari sistem diuji coba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi. Selanjutnya, kelebihan dari model prototype. Yang pertama, pelanggan ikut dalam pengembangan sistem yang akan memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Yang kedua, analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Yang keempat, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Dan yang kelima, pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan.
Kelebihan pada model waterfall. Yang pertama, rangkaian kerja jelas. Yang kedua, berkomitmen pada tujuan akhir. Yang ketiga, dokumentasi yang baik. Dan yang keempat, hemat waktu dan biaya. Kelebihan pada model spiral. Yang pertama, sangat mempertimbangkan resiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Yang kedua, pendekatan model ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat baik dengan menggabungkan model waterfall pengulangan sehingga lebih realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Dan yang ketiga, baik pengembang maupun pemakai dapat cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan dari sistem karena proses-prosesnya dapat diamati dengan baik. Selanjutnya, kelebihan dari model RAD. Yang pertama, penghematan waktu dalam keseluruhan fase proyek dapat dicapai. Yang kedua, RAD mengurangi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan biaya proyek dan sumber daya manusia. Yang ketiga, RAD sangat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada waktu penyelesaian proyek. Selanjutnya, kekurangan pada model prototype. Yang pertama, proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Dan yang ketiga, walaupun pemakai melihat perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Kekurangan pada model waterfall. Yang pertama, membutuhkan tim dan manajemen yang solid. Yang kedua, kurang fleksibel bagi klien. Yang ketiga, waktu pembuatan software lebih lama. Yang keempat, tidak dapat melihat gambaran sistem. Dan yang keenam, kenaikan biaya dan tanggal rilis. Kekurangan pada model spiral. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak cukup panjang, demikian juga biaya yang besar. Yang kedua, sangat tergantung kepada tenaga ahli yang dapat memperbaiki resiko. Dan yang ketiga, terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses. Kekurangan dari model RAD. Dengan metode RAD, penganalisis berusaha mempercepat proyek dengan terburu-buru. Yang kedua, kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan waktu dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, RAD menyulitkan programmer yang tidak berpengalaman menggunakan perangkat ini, di mana programmer dan analisis dituntut untuk menguasai kemampuan-kemampuan baru, sementara pada saat yang sama mereka harus bekerja untuk mengembangkan sistem. Selanjutnya, soal nomor 3, buatlah contoh aplikasi di sekitarmu. Boleh dari tempat kamu bekerja atau contoh dari aplikasi lain di mana kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model pengembang apa yang dipakai dan jelaskan tiap langkah atau step yang digunakan dan kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna dari aplikasi tersebut. Saya memilih contoh aplikasi OVO. Aplikasi OVO adalah sebuah aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online atau OVO Cash. Kita juga dapat berkesempatan untuk mengumpulkan poin setiap kali melakukan transaksi pembayaran melalui OVO. Secara umum, OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO menjadi lebih cepat. Sedangkan OVO Point atau Loyalty Rewards bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant-merchant rekanan OVO. OVO Points dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik hingga ditukarkan dengan transaksi di merchant rekanan OVO. OVO menawarkan kemudahan transaksi tanpa mengharuskan nasabahnya membawa cash terlalu banyak, dan salah satunya cukup dengan menunjukkan aplikasi OVO yang di dalamnya terdapat saldo, cash maupun poin. Aplikasi OVO menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development, yang merupakan strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Selanjutnya, langkah-langkah yang digunakan pada aplikasi OVO. Yang pertama, requirements planning atau perencanaan syarat-syarat. Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis pada aplikasi OVO bertemu untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem, serta untuk mengidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada aplikasi OVO.
Kemudian yang kedua, R&D Design Workshop atau Workshop Design R&D. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki aplikasi OVO yang dapat digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan pemrograman dapat bekerja untuk membangun dan menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja kepada pengguna aplikasi OVO. Dan yang ketiga, implementation atau implementasi. Pada fase implementasi, penganalisis aplikasi OVO bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan non-teknis pada perusahaan aplikasi OVO. Setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem-sistem dibangun dan disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari sistem diuji coba, kemudian diperkenalkan kepada pengguna aplikasi OVO. Kesulitan yang terjadi pada aplikasi OVO yang pernah saya alami, yang pertama, ketika ingin mentransfer uang melalui aplikasi OVO ke OVO atau OVO ke rekening bank, akun kita harus menjadi akun Premier, dan jika akun kita belum Premier, maka upgrade terlebih dahulu dan untuk menunggu persetujuan sehingga menjadi akun Premier, tunggu selama 1x24 jam. Yang kedua, terkadang kita tidak dapat bertransaksi menggunakan aplikasi ini dan muncul notifikasi pesan error atau terjadi kesalahan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika bertransaksi di restoran atau di toko-toko offline lainnya yang bekerjasama dengan aplikasi OVO, saldo OVO yang ada di aplikasi kita sudah berkurang, tetapi pada toko tersebut belum muncul notifikasi pesan berhasil. Saldo yang ada di aplikasi OVO kita belum diterima oleh toko tersebut dan mengakibatkan kita harus membayarnya dengan uang cash dan menunggu saldo kita kembali utuh selama maksimal 3 hari. Sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi kelas R02 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada penyebutan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.